Malam minggu kali ini berbeda, soalnya ini dadakan. Hai guys, iya malam minggu ini berbeda soalnya papi ngajak kita berdua itu dadakan banget. Ih, kenapa sih dadakan banget kayak gini? Maunya itu dibilang dong, biar kita juga prepare. Ya sudahlah, yang pastinya kita kali ini diajakin papi malam mingguan di mana? Ya, di Samarinda seberang. Tepatnya ada di Masjid Islamic Center Samarinda, masjid terbesar yang ada di kota Samarinda. Katanya juga aku dengar-dengar ini adalah masjid terbesar ke-15 yang ada di Indonesia. Dan kebetulan malam ini tuh adalah malam minggu. Jadi di sekitaran area Islamic Center itu terdapat wisata belanja dan wahana permainan buat para bocil-bocil kayak gini. Aduh, inner chillku jadi meronta-ronta kalau kayak gini lihatnya. Untung aja udah ada anak, jadi yang rasakan itu ya bocil kembali. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang pastinya anak senang, ibu dan bapak pun pasti dari senang. Sekitaran parkiran aja udah kayak gini banget guys, udah cantik banget. Gimana kalau di dalamnya? Pasti takjub banget, soalnya ini kan masjid terbesar. Jadi penasaran mau lihat di dalamnya itu kayak gimana. Karena waktu udah menunjukkan jam 7 malam, jadi kita memutuskan untuk pulang. Tapi sebelumnya kita singgah dulu di Pertamina untuk isi bensin. Soalnya kata Paksu bensinnya udah habis. Dan kita singgah lagi untuk beli masker di bagian toko grosir gitu di dekat kosan juga. Tapi ini kita nggak masuk ke dalam, soalnya tokonya itu agak memanjang bagian ke dalam. Jadi kita cuma menunggu di luar. Setelah maskernya udah dibeli, saatnya kita mau lanjutkan untuk pulang. Karena aku kejar waktu mau pergi ke pasar malam yang ada di depan lorong kosan gitu. Soalnya kalau udah jam kayak gini itu udah macet parah banget. Lihat aja mbak jualan yang murah-murah itu biasanya udah cepat habis. Soalnya para pengunjung itu biasanya udah datang sekitaran jam setengah 6. Sedangkan aku termasuk ibu-ibu yang suka nyari yang murce-murce. Gak aja aku dapat sayur yang murce, soalnya aku punya langganan itu biasanya udah cepat banget diserbu dan habis. Wajib nih kita harus buru-buru untuk cepat sampai di pasar malam. Tapi di tengah perjalanan kita ini kok macet banget. Nah, ternyata di sini banyak serpihan kaca yang berhamburan dan katanya itu adalah hasil tabrakan antara mobil box ini dengan mobil perusahaan tambang batu bara yang mengantar pekerjanya untuk pulang. Nah, ini sepanjang jalan macetnya panjang banget pokoknya. Jadi kita itu harus pelan-pelan mengendarai motor atau mobil, soalnya ini macet banget sepanjang jalan. Dari kejauhan aja udah terlihat di sana itu udah rame banget guys. Nah, ini adalah lorong pasar malam minggu. Kebetulan ini juga lorong masuk ke dalam kosan aku. Jadi kita harus pelan-pelan banget untuk masuk ke dalam lorongnya ini, soalnya padat banget dengan para pembeli. Dan tukang parkirnya juga tadi udah beri pesan kalau ke dalam itu harus pelan-pelan, soalnya banyak anak kecil. Emang ini aja udah padat banget. Tapi untung aja kita itu punya kesabaran itu seluas samudra. Jadi kita pelan-pelan aja masuk ke dalam sampai ke titik masuk ke dalam lorong kosan kita. Karena jarak dari pintu masuk sampai ke dalam lorong kos itu kurang lebih ada sekitar 200 meter. Jadi kita harus sabar untuk melalui kepadatan orang-orang yang membeli ini. Dan ini juga salah satu yang buat aku betah tinggal di Samarinda, soalnya pasarnya itu dekat banget. Walaupun diadakan cuman sekali dalam seminggu, tapi ini kan mudah banget dijangkau, jadi salah satu buat aku healing. Sebenarnya aku juga udah mau turun dari motor buat jalan kaki, tapi aku mikir ini masih kejauhan, jadi ya udahlah aku di atas motor aja duduk nunggu sampai pasar malam minggu ini. Semua kebutuhan pokok itu dijual kecuali ayam potong itu nggak ada, soalnya ini kan penjualnya malam. Jadi ya yang dijual itu cuman telurnya aja, dan ada penjual ikan tapi cuman satu aja yang di sini menjual. Akhirnya udah tiba juga masuk ke dalam lorong, cuman kita di sini masih dihalangi sama penjual-penjual, jadi kita harus pelan-pelan masuknya. Jadi aku harus turun, soalnya kalau aku di atas itu susah untuk masuk ke dalam lorong. Nah, di sini baru pertama kali ada penjual serame ini dan seribut ini. Aku lihatnya dari kejauhan aja dan aku langsung lewat, soalnya aku mau buru-buru pergi cepat ke dalam kosan. Setibanya di kosan, aku langsung makan bersama Paksu dan Bocil, soalnya kita udah kelaparan banget. Cuman aku nggak nge-record. Karena nggak mungkin kalau aku pergi ke pasar malam minggu itu dengan perut yang keroncongan, walaupun banyak orang yang nggak mungkin mereka dengar. Jadi sebelum aku berangkat, aku tinggal dulu bercanda dengan Paksu dan si Bocil sebelum aku berangkat. Soalnya pasarnya itu dekat banget dari kosan, tinggal melangkah beberapa langkah aja langsung dapat dengan pasar malamnya. Tapi untuk kali ini aku nggak nge-record pas aku pergi ke pasar malam minggu. Jadi sampai sini dulu ya, bye bye.